Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-42. Mengapa pengantara kita disebut Kristus? Jawabannya, pengantara kita disebut Kristus karena Dia diurapi dengan Roh, dengan tidak terbatas, dan dengan demikian dikuduskan secara lengkap, diperlengkapi dengan segala kuasa dan kekuatan untuk menjalankan jabatan nabi, imam, dan raja gerejanya, baik dalam kerendahan maupun dalam kemuliaannya. Jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari Yohanes pasal 3 ayat 34, Mazmur 45 ayat 8, Yohanes pasal 6 ayat 27, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai 22, Lukas 4 ayat 18 sampai 21, Ibrani 4 ayat 14 sampai 15, Ibrani 5 ayat 5 sampai 7, Mazmur 2 ayat 6, Matius 21 ayat 5, Yesaya 9 ayat 6 sampai 7, dan surat Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita bersyukur karena Alkitab memberikan kepada kita pengajaran yang paling penting dalam kehidupan manusia berdosa seperti kita. Karena kita mendapatkan firman dari Allah yang mengajarkan kita tentang adanya pengantara yang satu-satunya dan tidak ada yang lain, yaitu Kristus. Kristus artinya Mesias atau yang diurapi. Allah Bapa mengurapi Kristus dengan rohnya yang tidak terbatas. Pengurapan itu berkaitan dengan tugas tanggung jawab Yesus Kristus anak Allah, Mesias dari Allah, untuk memberikan kepada setiap orang pilihan hidup yang baru, yang dinyatakan oleh Kristus secara khusus dikuduskannya dirinya dan secara khusus diperlengkapinya orang-orang pilihan dengan segala kuasa dan kekuatan, di mana ia sendiri menjalankan jabatan kenabian, keimaman, kerajaannya dengan segala kerendahan dan kemuliaan yang ada pada dirinya. Kita bersyukur karena tidak ada seorang Mesias yang datang dari Allah kecuali Yesus Kristus. Dan itu telah ditetapkan oleh Allah, diaktualisasi dalam sejarah, dan diwujudkan melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus satu-satunya Mesias, yang mana pada dirinya jabatan kenabian, jabatan iman, dan jabatan raja melekat ada pada diri pribadi Kristus. Tidak ada seorang pun yang memiliki 3 jabatan pada dirinya sendiri. Mungkin kita pernah membaca dan mempelajari ada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan nabi dan raja seperti Daud, atau seorang nabi dan imam yang menunjukkan bagaimana ia menyatakan kebenaran dan mewakili umat Allah. Namun tidak ada seorang pun yang memiliki pada dirinya pada saat yang sama jabatan nabi, imam, dan raja. Hanya ada satu dan satu-satunya, tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada orang-orang yang memiliki jabatan nabi yang diutus Allah untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Ada orang-orang yang ditetapkan dipilih dari garis keturunan Lewi, dari garis keturunan para imam untuk menjadi imam, melayani jemaat dan umat Tuhan. Ada orang-orang yang diutus dipanggil menjadi raja dari keturunan Daud
orang-orang yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat Tuhan. Dan semuanya itu dikerjakan oleh manusia secara terpisah, tidak berkesamaan, tetapi Yesus Kristus satu-satunya dan tidak ada yang lain yang menjalankan jabatan nabi, imam, dan raja dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, dapat dibedakan, yang datangnya dari Allah sendiri. Dengan kata lain, hanya dengan dan melalui perantara Sang Mesias ini, kita mendapatkan penebusan yang sempurna. Kita menerima firman Tuhan. Kita menerima pengampunan dosa. Kita menerima keadilan kesejahteraan dari Allah. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Kiranya kita semakin teguh beriman, semakin teguh untuk menaati firman, dan semakin teguh untuk menjalankan kehidupan yang sejahtera di bumi ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian dimanapun berada. Amin.